kalian harus darurat, harus, nggak mungkin nggak, kalian harus jadi solihah demi Nabi kita Muhammad SAW, demi nusa dan bangsa, demi generasi yang ke depan. Kenapa? Semua tergantung kepada kalian. Sehingga Pak, kalian punya orientasi kan sekarang, ya kan? Iya apa tidak? Punya orientasi untuk menjadi solihah kan? Nah, sehingga kalian sekarang tanya, setelah tahu orientasinya, maka tinggal tanya bagaimana caranya jadi solihah, Ustaz, gitu. Cari tahu itu namanya apa? Baca, belajar, datang kepada seorang ustadz, cari orang solihah yang bisa dijadikan sebuah toladan dan sebagainya, sampai insya Allah dapat seperti ibu ustadz. Alhamdulillah kalian pernah ketemu kemarin sebelum berangkat, dan udah ketemu sebelum berangkat. Nah, jadi sudah berangkat ya. Nah, jadi nanti insya Allah kalau masih tanggal 25 di sini, insya Allah beliau datang dari umroh. Tapi kalau sebelum 25, ya udah berarti kalian nggak ketemu gitu loh. Cukup ketemu sama kopiannya ya Ustadz ini gitu, karena anaknya, kopiannya ibu ya anak gitu loh. Nah, jadi anak punya Umi ini alhamdulillah Ustadz sampai sekarang nggak pernah melihat seorang wanita soleh seperti beliau, dan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. 27 tahun Ustadz bersumpah demi Allah nggak pernah berantem sama Abu Yah Habib Hasan, nggak pernah marah, nggak pernah minta, pernah membantah. Marah sekali nggak pernah, meminta, membantah, sampai sekarang nggak pernah beliau kemudian bicarakan orang lain, ghibah, itu nggak pernah. Bahkan adu aja mengatakan aduh sakit perutnya, nggak pernah. Sehingga kita bingung kalau dia sakit, apanya sakit, kita bingung. Dan dia ada ya, masih sekarang seperti orang yang disebutkan Nabi SAW itu masih ada sampai sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman pasti ada mereka yang berusaha berada di dalam jalur kebaikan, tidak peduli kepada bagaimana keadaan zaman pada saat itu. Nah, masih ada. Nah, saya lihat bagaimana pondok ini menjadi besar, anak-anaknya semuanya masya Allah, semuanya soleh-soleh, anaknya mukarramah. Ustaz aja yang belum soleh gitu. Nah, tapi kalau Abu Yazin gimana, Habib Ali gimana, Saudara Rugaya sering mimpi Rasulullah itu, Habib Ali, Habib Husin. Kenapa? Tergantung ibunya. Tergantung dari ibunya. Nah, tapi kalau ibunya ahli sosmed, faham? Kemudian yang dilihat itu YouTube yang dilihat itu adalah lagu-lagu yang bukan islami, joget-joget dan sebagainya, artis-artis yang dilihat dan sebagainya, ya sudah nanti jadi kopiannya. Karena mohon maaf, ada satu hal yang harus kalian ingat ya, camkan baik-baik dari sekarang. Apa itu? Kalian telah tumbuh secara tidak sadar bahwasanya ketika kalian ditanya siapakah perempuan yang terbaik yang ada di dunia, pasti kalian akan mengatakan ibu. Sebagaimana ketika seseorang akan ditanya sebelum dia itu mengetahui yang lainnya, ya, tetap dalam hati kecilnya itu akan mengatakan begitu. Karena apa? Dari semenjak kecil orang laki yang paling baik itu adalah ayah. Yang paling berani berkorban untuk anaknya siapa? Ayah. Begitu pula ibu. Kita sakit, dia itu bingung. Kita belum makan, dia dahulukan makannya walaupun dia nggak makan. Kita sakit, dia nggak tidur. Nah, itu. Sehingga ada seorang laki-laki seperti kita, nggak ada seorang wanita seperti ibu kita. Masalahnya apa yang kita rasakan dan yakini terkait dengan ayah dan ibu kita itu kemudian menular kepada hal-hal yang lain. Tatkala kita itu sudah mengidolakan, membesarkan, bahkan mengkultuskan ayah dan ibu kita, maka kemudian dia itu punya persepsi, si anak itu punya persepsi bahwasanya apapun yang dilakukan oleh ayah benar dan apapun yang dilakukan oleh ibu benar. Itu persepsi anak itu. Kenapa? Dia belum tahu, belum paham dari kecil. Taunya dari ayah dan ibu. Ngerti nggak? Ayahnya lihat sinetron, lagi sholat sambil lihat TV, lagi sholat sambil lihat HP. Oh nggak apa-apa, kenapa ayahku begitu? Oh nggak apa-apa, ibuku begitu. Lihat TikTok asik sambil joget-joget sendiri di HP-nya sebagainya loh. Kok gitu? Iya kenapa? Nggak apa-apa kok. Kok bisa nggak apa-apa? Nggak boleh. Nggak apa-apa, orang ayahku begitu, ibuku begitu. Ngerti nggak? Itu loh masalahnya.